Dulu ya. Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam latihan soal rangkaian listrik seri. Kita bisa lihat pada gambar tersebut terdapat rangkaian seri yang terdiri dari dua buah hambatan, yaitu R1 5 ohm dan R2 10 ohm. Pada gambar tersebut terlihat bahwa rangkaian pada gambar adalah rangkaian seri karena tidak bercabang. Sehingga kita gunakan rumus rangkaian seri RS sama dengan R1 tambah R2. R1 5 dan R2 10 maka menjadi 15 ohm. Nah, wajib sekali kalian menggambarkan hasil dari penjumlahan rangkaian seri tersebut dengan gambar yang baru. Karena yang tadinya ada dua hambatan, setelah diserikan akan menjadi satu hambatan. Dan terlihat pada gambar tersebut, hasil dari penjumlahan rangkaian listrik serinya adalah 15 ohm. Berikutnya kita lihat contoh yang kedua, hambatan seri di dalam rangkaian paralel. Kita bisa melihat barisan paling atas itu terdiri dari satu hambatan, barisan yang kedua terdiri dari dua hambatan, dan barisan yang ketiga terdiri dari tiga hambatan. Nah, untuk mengerjakan rangkaian tersebut kita harus jeli melihat dalam rangkaian tersebut pada baris berapakah yang terdapat rangkaian murni, yaitu murni seri. Kita bisa melihat yaitu ada pada baris nomor 2 dan baris nomor 3. Nah, untuk baris yang pertama bagaimana? Karena di situ hanya satu hambatan, maka kita biarkan saja tetap satu hambatan. Kita gambarkan lagi seperti ini. Nah, kemudian untuk yang baris kedua, karena di situ ada dua hambatan dan dirangkai secara seri, maka kita kerjakan menggunakan rangkaian seri, yaitu RS1 sama dengan R2 ditambahkan dengan R3. Sehingga hasilnya 4 tambah 4 yaitu 8 ohm. Kita gambarkan kembali, gambarnya yang tadinya ada dua hambatan, maka telah berubah menjadi satu hambatan. Nah, begitu juga kita perlakukan untuk rangkaian yang baris ketiga. Di situ ada tiga hambatan. Kemudian kita tambahkan saja karena dia dirangkai secara seri, kita tambahkan saja RS2 sama dengan R4 tambah R5 ditambah dengan R6, yaitu 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 ohm. Nah, kemudian gambarnya kita rubah lagi, yang tadinya 3 hambatan menjadi 1 hambatan, sehingga terlihat pada gambar tersebut bahwa yang tadinya rangkaiannya banyak seperti itu pada akhirnya akan menjadi rangkaian paralel. Nah, setelah menjadi rangkaian murni paralel, maka kita tambahkan saja berdasarkan rangkaian paralel, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per RS tambah 1 per RS2. Nah, 1 per Rp tetap, kemudian R1-nya kita ganti nilainya yaitu 4. RS1 kita ganti nilainya yaitu 8 berdasarkan yang sudah kita cari tadi. Dan RS2 itu nilainya adalah 12. Nah, 12 itu juga kita ganti dengan yang sudah kita cari tadi. Sehingga menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per 4 tambah 1 per 8 tambah 1 per 12. Nah, karena bagian penyebutnya itu tidak sama, maka kalian harus menyamakan bagian penyebutnya itu. Nah, maka berapakah KPK dari 4, 8, dan 12? Yaitu 24. Maka 4 kita kalikan dengan berapa yang hasilnya 24? Yaitu 4 kalikan dengan 6. Maka yang atas juga kita kalikan dengan 6, 1 kali 6. Kemudian yang kedua, 8 kita kalikan dengan berapa yang hasilnya 24? Kali 3, maka yang atas juga kita kalikan 3. Nah, demikian juga untuk yang 12. 12 untuk menjadi 24 itu harus dikalikan dengan 2, maka yang atas kita kalikan dengan 2. Sehingga didapatkan 1 per Rp sama dengan 6 per 24 tambah 3 per 24 tambah 2 per 24. Sehingga yang bagian atas kita jumlahkan 6 tambah 3 tambah 2 adalah 11, dan yang bagian bawah itu tetap menjadi 24.
Nah, dengan demikian untuk RP itu kita kalikan silang, karena 1 per RP sama dengan 11 per 24, sehingga didapatkan RP sama dengan 24 dibagi dengan 11, sehingga itulah hasilnya. Kalau misalnya diminta dalam hasil desimal, maka dibagi saja 24 dibagi 11, tapi kalau tidak 24 per 11 ohm itu sudah cukup. Dan jangan lupa gambar yang tadinya 3 itu kita sederhanakan lagi menjadi 1, karena kita sudah mendapatkan hasil RP-nya yaitu 24 per 11 ohm. Terima kasih.